apa kabar? Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman objek. Dan berikut ini kita tiba pada pertemuan ke-13 bagian ketiga, yaitu kita akan membahas tentang graphic user interface dengan Swing pada pemrograman Java. Jadi kita sudah mulai masuk bagaimana membuat sebuah aplikasi dengan tampilan yang menarik, yaitu sudah menggunakan graphic user interface atau GUI yang biasa kita sebut ya. Mari kita lihat bagaimana menggunakan library Swing dalam Java sebagai user interface-nya. Nah, definisi Swing, kemudian komponen Swing kita akan pelajari pada materi ini, dan juga layout manager. Nah, Swing adalah API atau Application Programming Interface untuk membuat GUI atau Graphical User Interface untuk aplikasi yang dibuat dengan Java. Package yang biasa digunakan adalah JavaX atau javax.swing. Jadi kalau kita menggunakan library Swing, kita tinggal menggunakan package ini. Kita sudah berbicara pada waktu yang lalu mengenai package. Oke. Berikutnya beberapa komponen Swing, yaitu seperti JComponent, JFrame, JPanel, JLabel, JButton, JCheckbox, TextField, JTextField. Nah, ini komponen-komponen yang bisa kita pakai. Masing-masing komponen memiliki fungsinya atau cara kerjanya masing-masing. Untuk JComponent untuk kelas induk untuk semua komponen Swing. Kemudian JFrame itu kelas yang dapat membuat frame. Kalau JPanel kelas yang dapat digunakan untuk menampung komponen lain. Jadi kalau ada komponen-komponen yang bisa digabungkan bersama-sama, saya gunakan ini. Kemudian JLabel yaitu kelas yang digunakan untuk menampilkan label. Jadi kalau untuk menampilkan label bisa pakai JLabel. JButton yaitu kelas untuk membuat sebuah tombol. Kalau kita mau buat tombol bisa pakai JButton. Kemudian ada JCheckbox untuk kelas membuat pilihan yes atau no, atau ya atau tidak. Kemudian ada komponen TextField, JTextField untuk mengisi data pada teks. Oke. Nah, untuk membuat aplikasi GUI, langkah-langkahnya sangat mudah sebenarnya. Membuat objek dengan kelas JFrame misalnya, kita isi judul frame sebagai parameternya. Kemudian kita atur set visible dengan nilai true. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Misalnya kita buat sebuah kelas GUI 1. Nah, public static void main. Kemudian kita buat sebuah kelas, kita panggil JFrame kelasnya. Kita buat sebuah objek dari JFrame-nya yaitu F. JFrame F sama dengan new JFrame demo swing. Ini untuk judulnya nanti jadi demo swing. Dan kita set visible atau tampilan dari JFrame-nya itu visible-nya true atau ditampilkan. Nah, nanti hasil runningnya seperti ini. Ada window kecil dan di sana ada seperti tombol close, kemudian tombol minimize, maximize, dan ada lambang Java, aplikasi Java. Oke, kemudian untuk metode set size-nya kita memiliki parameter lebar, width, dan tinggi, height. Lebar dan tinggi dalam satuan pixel. Jadi dalam satuan pixel untuk mengeset ukuran dari JFrame-nya. Contohnya di sini kita set size 200 untuk width-nya, kemudian height-nya itu 100. Jadi lebarnya dari kiri ke kanan itu 200 dan tingginya dari atas ke bawah itu 100. Sehingga tampilan tadi demo swing tadi judulnya ini demo swing itu bisa ditampilkan seperti ini. Oke, kemudian jika Anda mengklik tombol close Windows pada aplikasi berbasis Swing, maka Windows akan tertutup. Tetapi aplikasinya belum benar-benar tertutup. Untuk benar-benar tertutup, kita bisa mengatur set default close operation dengan konstanta JFrame exit on close. Jadi untuk di gambar tadi
Ini ada tombol X untuk exit. Namun waktu kita klik tombol ini, program belum benar-benar exit kalau kita belum menggunakan perintah seperti ini, jframe exit on close. Jadi bisa kita tambahkan di sini set default close operation, kemudian isi dengan konstanta jframe dot exit on close. Nanti benar-benar aplikasi tersebut ditutup atau tidak berjalan atau kita berhentikan. Kemudian langkah untuk menambah sebuah komponen ke sebuah jframe, kita buat objeknya sesuai dengan komponen yang diinginkan, kemudian tambahkan ke jframe dengan method add. Jadi kalau mau tambahkan ke jframe-nya, tinggal tambah method add yang milik jframe-nya. Jadi di sini seperti biasa kita buat jframe seperti tadi nanti di atas ini. Kemudian kita tambahkan ini jbutton, tombol sama dengan new jbutton, tombol, kemudian f add tombol. Jadi tadi jadi yang titik 3 di sini ini seperti coding sebelumnya ya. Nah, kita tinggal tambahkan ini. Nanti di dalam jframe-nya ada ini. Ada tombol seperti tombol. Karena kita sudah buat sebuah button di sini, jbutton di sini. Nah, untuk menambahkan jbutton-nya ke dalam jframe yang tadi kita buat di F, objek dari jframe-nya kita buat F. Kita harus pakai ini, method add. f.add itu artinya kita tambahkan objek jbutton-nya ke dalam jframe-nya. Dan hasilnya seperti ini nanti. Kemudian layout komponen dalam sebuah kontainer, misalnya frame atau panel, dapat diatur dengan menggunakan metode setLayout. Ya, jadi kita mau layout kita atau tampilan interface kita, aplikasi kita, misalnya dalam sebuah frame atau sebuah panel. Nah, ini kita bisa tambahkan metode setLayout. Parameternya adalah objek layout yang diantaranya adalah null, flowy layout, border layout, dan grid layout. Nah, ini null untuk layout absolute, di mana posisi dan ukuran ditentukan secara manual oleh programmer. Karena kemudian kalau flow layout, border layout ini ada parameter atau nilai-nilainya yang nanti ditentukan juga. Nah, ini bisa lihat dokumentasinya di link ini untuk Java. Jadi nanti bisa pengaturan layoutnya lebih spesifik, lebih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pengaturan layout null atau null ini, absolute null adalah pengaturan layout secara absolut. Program menentukan lokasi dan ukurannya secara manual. Untuk menentukan lokasi dan ukuran suatu komponen, gunakan metode setBounds milik setiap komponen. Parameter setBounds adalah X lokasi koordinat X, Y lokasi koordinat Y. Yaitu koordinat X itu dari bagian kiri dari komponen, sedangkan bagian Y itu, koordinat Y itu bagian atas dari komponen. Kemudian ada width atau lebar komponen, kemudian height tinggi komponen. Semua satuannya adalah pixel. Nah, semua satuan ini adalah pixel ukurannya. Kemudian contoh seperti ini, setBounds 40 untuk lebar, 50 untuk tinggi atau height-nya, kemudian 100 untuk 40 untuk X atau koordinat X, kemudian 50 untuk koordinat Y, kemudian 100 untuk width atau lebarnya, kemudian 20 untuk tingginya. Nah, koordinat kiri atas adalah 40 dan 50. Jadi tinggi dari kiri ke kanan, koordinat X-nya dari kiri itu 40, kemudian dari atas itu 50, kemudian lebarnya itu 100 dan tingginya 20. Oke, misalnya kita melakukan pengaturan layout null atau null seperti ini. Jadi di sini kita buat sebuah layout
absolute layout. Nama kelasnya layout absolute. Kemudian kita buat JFrame, objek dari JFrame-nya. Kemudian kita set default close operation-nya untuk exit tadi. Kemudian set size-nya, kita set size yaitu 300 dan 150. Jadi fungsi set size di sini untuk lebarnya itu 300 dan tingginya 150 dari JFrame-nya. Kemudian set layout di sini null atau kosong. Kemudian JLabel, kita buat sebuah label. Misalnya di sini new JLabel bilangan, nama labelnya, kemudian isi teks dalam label tersebut itu bilangan .2. Kemudian di sini labelnya itu kita set bounds atau kita membuat posisi dari labelnya itu mulai dari kiri itu 10 pixel, kemudian mulai dari atas itu 10 juga. Kemudian lebarnya itu lebar dari JLabel itu 100, kemudian tingginya itu 20 tinggi JLabelnya. Kemudian text field-nya juga kita buat sebuah text field. Kemudian di sini kita set bounds. Untuk text field dari kiri itu 120, dari atas itu tetap 10 sama. Kemudian lebarnya 100 dan juga tingginya 20. Kemudian JButton juga kita buat di sini. Nah, kemudian teks di dalam button itu kita isi tombol. Nah, kita set bounds-nya juga dari kiri itu 120, kemudian dari atas itu 40. Jadi nanti agak di bawah dari text field-nya. Kemudian lebarnya itu 80, kemudian tingginya itu 20. Nah, kemudian kita add semuanya ke dalam JFrame. Label LBL1, TXT1 sama tombol. Dan kita set JFrame-nya itu true. Maka hasilnya nanti akan tampil seperti ini. Yaitu sebuah JFrame, kemudian di dalamnya ada label, kemudian ada text field, kemudian ada tombol dengan posisi masing-masing seperti ini. Karena kita sudah tentukan set bounds-nya, jadi posisi dari label, kemudian posisi dari text field, kemudian posisi dari tombol. Oke, berikutnya kita lihat pengaturan layout untuk flow layout. Tadi untuk null ya, jadi kalau null seperti itu kan terserah kita mau tentukan posisi layoutnya seperti apa. Nah, kalau flow layout, ini peletakan komponen dengan layout flow layout ini dimulai dari kiri ke kanan. Package yang digunakan yaitu AWT flow layout, constructor-nya yaitu flow layout, posisi di tengah dan celah atau gap, ada gap horizontal dan vertikal sebesar 5 atau default. Kemudian flow layout untuk berikutnya yaitu dengan parameter in align. Kalau tadi yang constructor yang tanpa parameter, ini constructor yang ada parameter integer, di mana mengatur align-nya dari left, right, dan center. Kemudian flow layout yang berikut ada 3 parameter untuk constructor ini, kelas flow layout ini. Ada align, ada gap-nya, height gap-nya, kemudian ada horizontal gap-nya, kemudian ada vertical gap-nya. Nah, mengatur align, kemudian gap horizontal dan gap vertikal. Nah, cara pakainya bisa seperti ini. Kita buat aplikasinya, layout flow layout, kemudian set JFrame-nya, kemudian set size-nya, kemudian set layout-nya new flow layout. Nah, di sini kita tinggal misalnya di sini kita gunakan semua tadi. Nah, if di sini ada for untuk kita mau bikin 10 tombol ya, 10 tombol. Nah, kemudian di sini ada kondisi di mana tombol 1 dan 6 dibuat lebih panjang. Tombol 1 dan 6 nanti dibuat lebih panjang.
F add new. Jadi jika I persen 5 sama dengan 1, maka tombol panjang. Ini tombol panjang. Add new button tombol panjang. Sedangkan kalau else itu tombol biasa semua selain I persen 5 sama dengan 1. Oke, kemudian visible true. Nah, silakan constructor float-nya diubah-ubah. Nah, ini tinggal kita ganti dengan parameter tadi. Misalnya set layout, new layout. Di sini kita ganti bukan constructor yang satu parameter, tapi ada yang satu yang tanpa parameter. Ini constructor yang tanpa parameter. Kita bisa ganti dengan constructor yang ini, misalnya left, right, center, yang align di sini gitu. Bisa left, bisa right, bisa center. Jadi 3. Misalnya kita pakai untuk left dulu, untuk right, kemudian untuk center gitu. Kemudian yang ini untuk align, kemudian ada horizontal gap sama vertical gapnya. Jadi bisa tinggal kita ganti di sini mode flow layoutnya. Oke, pengaturan layout border. Meletakkan komponen dengan layout border. Layout dilakukan dengan membagi kontainer menjadi 5 bagian, yaitu north, east, south, west, dan center. Package yang digunakan yaitu AWT Java AWT border layout. Tidak semua bagian harus Anda gunakan. Konstrukturnya yaitu border layout tanpa gap, kemudian border layout horizontal gap dan vertical gap untuk mengatur gap horizontal dan vertikalnya. Nah, ini seperti ini contohnya untuk layout border. Jadi misalnya kita mau buat layoutnya, ada header, ada tengah, misalnya ada utara, ada barat, tengah, timur, selatan. Ini misalnya ada header, kemudian ada sidebar kiri, sidebar kanan, ada konten di tengah, ada footer di bawah. Bisa seperti itu. Nah, ini bisa contoh gunakan seperti ini ya. Oke. Nah, pengaturan grid layout. Meletakkan komponen dengan layout grid layout ini dilakukan dengan mengatur berdasarkan banyaknya kolom dan baris. Package yang digunakan AWT grid layout. Jadi tadi ada null, ada flow layout, kemudian ada border layout, dan berikutnya ada grid layout. Nah, tidak semua bagian harus Anda gunakan. Nah, ini konstrukturnya itu ada grid layout, ada grid layout in rows, in columns dengan 2 parameter ini ya. Kemudian ini ada konstruktur dengan 4 parameter. Nah, cara pakainya seperti ini. Contohnya set layout, new grid layout. Berarti ini ada 4 parameter. Berarti ini yang pertama itu rows, kedua itu columns atau kolom. Pertama baris, kolom, kemudian horizontal gap dan vertical gap. Jadi ini barisnya itu 5, kolomnya 2, seperti itu ya. Kemudian horizontal gapnya 5, kemudian vertical gapnya 10. Nah, di sini bisa lihat ya, gap-gapnya ini. Ada pembatas-pembatas seperti ini. Ini 5 ya. Horizontal gapnya itu 5, jadi agak sempit di sini. Kemudian vertical gapnya itu 10, jadi agak jauhan. Kemudian rows-nya itu 2, ada 2 rows ini. Kemudian kolomnya 2, ada 2 kolom ini, yang ini. Kemudian rows 5. Jadi satu rows, in rows ada 5 baris, 1 2 3 4 5, ada 5 baris. Kemudian ada 2 kolom. Oke. Nah, ini kita print nilainya. Ini kita mau tampilkan 1 sampai 10. Jadi kita pakai integer to string. Oke. Nah, ini pengaturan layout lebih lanjut. Misalnya kita buat aplikasi seperti ini, ada judul aplikasi, ada new untuk membuat
data baru, ada load untuk load data di dalam, kemudian ada save untuk save data ketika diedit, kemudian ada close. Nah, ini kita bisa lihat di sini penggunaan layoutnya. Ada border layout, ada north border layout, ada west border layout, kemudian ada grid juga kita pakai, kemudian ada center border gitu ya. Nah, pengaturan layout lanjut, JFrame dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya dapat menampung komponen lain. Anda bisa menggunakan JPanel. Nah, ini kita juga bisa gunakan yang namanya JPanel. Atur dulu JPanel-nya agar sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Jika JPanel sudah sesuai, tambahkan komponen-komponen JPanel yang sesuai. Oke, ini contoh penggunaan JPanel di sini. Oke. Ini oke. Jadi demikian materi tentang penggunaan Java Swing untuk graphic user interface di Java menggunakan library Java Swing.